Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinus Haikal dengan NIM 2021-D1 B042 dari kelas B, sedikit menjelaskan terkait dengan software Visual Basic, yaitu software pemrograman komputer yang kita gunakan dalam membantu kita bekerja dan juga di dunia perkuliahan seperti yang kita rasakan hari ini. Nah, berhubung saya juga sudah menginstal softwarenya ini, Visual Basic, kita disuruh membuat contoh dari acuan ini, disuruh menggunakan software Visual Basic dengan acuan form seperti ini. Nah, kebetulan juga kita sudah membuatkan laporannya seperti kemarin. Nah, dan juga untuk mempersingkat waktu juga, saya juga sudah membuat form berdasarkan acuan yang telah diberikan tadi. Nah, bisa dilihat di sini. Untuk membukanya, klik pada bagian view object. Nah, muncul dah seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini saya sudah membuat seperti acuan yang dosen saya kirim, seperti tugas ini. Nah, di mana bisa dilihat sama teman-teman juga bahwa ada beberapa bagian pada form ini yang sudah diberikan keterangan ini. Nah, di mana untuk mendapatkan bagian form ini bisa diambil dari bagian pada general ini. Misalnya pada shape ini. Shape ini kita ambil dari sini. Ada seperti bentuk lingkaran dan juga kotak ini. Nah, untuk membuatnya seperti biasa, kita tarik dengan sambil mengklik kiri pada mouse atau kursor. Nah, akan membentuk shape seperti ini. Nah, untuk merubah warna dan sebagainya, kita bisa manfaatkan pada bagian yang ada pada bagian kanan ini. Nah, bisa teman-teman lihat, misalnya saya ingin merubahnya menjadi rectangle. Nah, dari rectangle atau kotak ini menjadi lingkaran seperti ini bisa kita ubah berdasarkan kita klik yang di sini pada bagian shape, yang tulisan shape ini. Nah, kita klik di sini, ada bagian oval, square, dan juga circle ini, kita pilih circle. Nah, kalau teman-teman mau menarik ini akan menjadi seperti ini, tinggal tarik aja. Di sini sebenarnya dia ganti menjadi oval nih, oval di atasnya circle. Nah, baru ditarik akan bulatnya menjadi ya tersendiri oval lah. Nah, selanjutnya ada bagian ini, label ini ada beberapa ya, kita gunakan yang ada pada acuan form ini. Bisa dilihat 1, 2, 3, ada beberapa dah pada label ini. Nah, untuk membuat label ini seperti biasa, kita lihat di sini ada tulisan label ini. Nah, untuk membuatnya kita klik dulu pada label. Nah, kita tarik sambil klik kiri seperti biasa. Nah, sini ada tulisan label nih. Nah, fungsinya label ini apa? Label ini berfungsi untuk memberikan keterangan seperti pada bagian yang ada pada form ini. Nah, dan di sini juga ada hash scroll bar. Hash scroll bar nih juga penting dalam nanti pas kita running hasil project kita ini, yaitu analisa momen lentur. Nah, di hash scroll bar ini untuk kita bisa menggeser atau memindahkan beban yang ada ini dengan ketentuan jarak yang sudah tertera pada bagian ini. Nah, untuk membuat hash scroll bar ini bisa kita lihat pada bagian ini tertulis hash scroll bar. Nah, seperti biasa untuk membuatnya kita klik kiri sambil ditahan. Terserah teman-teman membuat berapa ukurannya. Nah, bisa dilihat oleh teman-teman. Nah, hash scroll bar ini udah dibuat nih.
Begitu juga yang ada pada di sini kan. Nah, ada beberapa bagian lagi nih, yaitu comment button. Comment button ini di sini dibuat pada bagian ini. Bisa kita lihat pada general, di bawahnya picture box. Comment button ya. Comment button dibuat dari ini. Di bawahnya text box, di bawahnya text box, yaitu ini. Nah, keterangannya bisa diubah pada captionnya agar tulisan yang di sini, misal kita buat di sini, kita buat satu lagi nih, misal kan tulisannya comment 3 nih, karena hitungannya 1 2 3, makanya di tulisannya 3 di sini. Nah, untuk merubah tulisan 3-nya ini, kita cari di sini yang namanya caption. Nah, caption. Nah, caption nih. Di sini kita tulis caption nih. Captionnya untuk merubah kita tinggal hapus saja. Nah, kita mau memasukkan apa aja seperti yang kita butuhkan. Misal di sini saya memasukkannya hitung RA dan RB, dan juga tombol keluar. Nah, selanjutnya ada picture box. Picture box ini ada di atas text box nih. Nah, ada di sini dia, bagian generalnya. Gunanya untuk membuat yang bisa teman-teman lihat pada ini. Nanti perpindahannya ini berdasarkan perpindahan bebannya ini. Berhubung ini karena belum di running, ya jadinya seperti ini lah. Oke, selanjutnya itu ada bagian text box. Text box ini berfungsi untuk memasukkan untuk misalnya pada bagian RA nanti pas kita menggeser beban yang ada pada bagian di atas ini, nanti kan di sini juga ngikut. Nah, pas kita memencet hitung RA dan RB, nanti akan keluar angka yang ada pada text box ini. Selanjutnya pada bagian, nah, perlu diketahui sama teman-teman bahwa pemrograman pada project form yang kita buat ini tidak bisa di running kalau kita tidak memasukkan codingan sesuai dengan apa yang ada pada ini. Nah, makanya kalau bisa pas kita membuat misalnya pada comment button, nah usahakan pada ini jangan diganti ya pada namanya yang atas, nah, supaya tidak mengganggu kita dalam proses pengkodingannya nanti. Oke, nah selanjutnya itu kita memasukkan coding agar kita bisa merunning pada project yang kita buat ini, pada form yang kita buat ini. Nah, usahakan pada nanti kan pas runningnya misalnya untuk mengetahui kita sudah memasukkan coding atau enggak, bisa kita klik pada bagian comment button. Nah, kebetulan saya juga sudah memasukkan codingan yang ada pada comment button ini. Nah, bisa dilihat sama teman-teman juga. Nah, codingan ini membantu kita untuk sukses dalam running project yang kita buat ini. Seperti yang teman-teman tahu juga, jika codingannya ini ada sedikit yang salah ataupun tidak sesuai dengan apa yang ada pada bagian form yang kita buat ini, bisa dipastikan pas kita running nanti kemungkinan akan terjadi kegagalan. Nah, bisa dilihat pada bagian ini, pada di sini. Nah, di sini kan bisa dilihat. Kalau teman-teman menanyakan kenapa di sini jaraknya 64, kan bisa dilihat nih pada tugas yang diberikan Bapak nih, yang tugas diberikan nih.
X itu adalah angka terakhir dari NIM, 2 digit terakhir dari NIM. Kebetulan NIM saya juga 42. Nah, di sini adalah 6x, x meter, dan di sini 50 plus x dikali 2 kilogram, kali 2 dalam satuan kilogram nih. Nah, maka di sini kan otomatis NIM saya adalah 42. Misalkan NIM saya 42, dan otomatis X-nya ini diisi dengan NIM 2 angka NIM terakhir kita, yaitu 4 dan 2. Misalkan angka terakhir NIM kalian juga 42. Nah, berhubung di sini adalah 64,2, dan di sini juga dan pada bagian form yang kita buat adalah tulisannya 64. Nah, otomatis kan tidak bisa memasukkan koma di sini. Nah, pada bagian codingannya juga kita akan merubah di sini. Nah, misalnya pada 64, yang di sini juga ada 64. Ini disesuaikan dengan apa yang ada pada text box yang di atas ini, dengan keterangan yaitu bentang jembatan. Di sini ada beberapa yang dirubah, misalnya di sini 64, di sini juga 64, di sini juga 64, dan di sini juga ya 64 dah pada intinya. Nah, jika misalnya pengkodingan kita sudah berhasil, jika pengkodingan kita sudah lakukan, otomatis kita sesuaikan juga yang ada pada bagian ini, codingan. Seperti yang saya bilang tadi di awal, jika ada baiknya sesuaikan dengan apa yang ada pada bagian form ini yang kita masukkan codingannya nanti. Nah, misal kita, kebetulan juga saya sudah memasukkan codingannya tadi. Nah, kita langsung coba proses run. Nah, di sini kan bentang jembatannya 6 meter. Nah, beban di sini bisa kita gerakkan menggunakan scroll bar. Nah, bisa kita gerakkan sesuai. Nah, dan jaraknya yang kita gerakkan ini akan keluar pada bagian sini. Sip, misal kita coba dengan jarak 10 misalnya. 10. Nah, untuk mengeluarkan angka yang ada pada RA dan RB pada text box ini, bisa kita klik pada command button ini. Nah, akan keluar angka berdasarkan hasil dari perhitungan yang ada di sini. Yang dimana judul perhitungannya ini analisa momen lentur nih. Bisa dibayangkan seperti jembatan ini. Ini adalah tumpuan rollnya, dan sini adalah tumpuannya. Bisa teman-teman lihat, jika codingannya kita berhasil, otomatis proses run pada bagian ini, pada bagian project kita ini akan bisa kita pastikan juga berhasil. Bahkan tombol keluar yang di sini bisa kita tes apakah sudah berfungsi atau tidak. Nah, bisa teman-teman lihat sudah berfungsi berdasarkan codingan yang kita buat, dan kita lihat seperti ini. Perlu teman ketahui juga, codingan ini bisa dibilang sangat penting dalam pembuatan ini. Karena ya seperti teman-teman tahu juga, codingannya ini hal yang mensukseskan proses run-nya nanti. Terkait dari ini, penggunaan Visual Basic sebagai pemrograman kita dalam memudahkan kita dalam menganalisa momen lentur pada misalnya pada jembatan atau apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.